hakikat ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta, kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah. Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Pertama, menjaga hukum-hukum syariat. Kedua, ridha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Ketiga, bahwa engkau mencari keridhaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Itu ibadah. Ibadah ini sifat yang melekat pada seorang hamba. Kenapa orang itu disebut hamba? Karena sifatnya ubudiyah. Nah, orang yang dengarani hamba Allah itu orang yang punya sifat ubudiyah. Jadi ubudiyah ini sifat. Nah, kalau banyak harta itu sifat orang kaya. Kalau saraba kada kawa sifat orang fakir miskin. Kalau saraba tahu sifat orang berilmu. Nah, kalau macam ini tadi itu sifat hamba Allah. Nah, ngaran hamba itu orang yang punya sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu artinya apa? Menjaga hukum Allah yang zahir, syariat Allah, ditambah lagi dia ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, dia mengutamakan kesenangan Allah dari kesenangan dirinya. Inilah disebut seorang hamba. Makanya Nabi waktu dipilih hendak jadi apa? Rasul kah? Nabi kah? Raja kah? Apa dipilih Nabi? Aku hendak jadi seorang hamba, ya Nabi. Nah, seorang hamba itu orang yang dalam dirinya ada sifat ubudiyah. Ubudiyah. Orang yang punya sifat ubudiyah itulah, atau orang yang jadi hamba Allah itulah orang-orang yang bisa naik mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi. Di situ Nabi kita ini ada disebut Nabi. Nabi kita ada disebut lagi Rasul. Tapi untuk mencapai derajat yang tinggi, di mana di situ bisa bertemu dengan Allah, Nabi kita disebut hamba. Itulah yang terjadi pada Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, kada bi rasulihi, kada bi nabiyhi. Maha suci Tuhan yang menjalankan, bukan rasulnya, bukan nabinya, tapi hambanya. Nah, karena sifat hamba itulah yang paling disukai oleh Allah kepada kita. Nah, hamba itu, orang yang jadi hamba Allah itu kayak apa? Orang yang jadi hamba Allah itu artinya orang yang punya sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah tadi ialah 3 macam tadi. Hukum Allah yang zahir, yang halal, yang haram, boleh dipakai, boleh dimakan, boleh diminum. Itu syariat. Sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Nah, tunduk kepada syariat. Lalu dia ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, dia mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan dirinya. Seorang ketujuh ini, seorang ketujuh ini, jemaah Allah kada ketujuh, ya kada jadi. Nah, kita gemar, kita senang lawan ini nah. Cuma Tuhan kadang memberiakan. Aku lebih baik mengutamakan Tuhan daripada kesenangan diriku. Walaupun diriku ketujuh, tapi Tuhan kada ketujuh, kada jadi. Nah, itu bagian dari ubudiyah. Nah, bagian daripada kehambaan ini. Orang yang mencari kesenangan dirinya walaupun Tuhan marah, nah itu jauh dari sifat ubudiyah. Yang penting seorang nyaman, Tuhan ketujuh kada ketujuh nomor 2. Nah, itu kada jadi ubudiyah, kada jadi hamba Allah ngarannya.
Nasihat ke-19, makna tawakal. Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahwa engkau memantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah. Memantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah. Allah ini banyak berjanji, baik melalui Nabi, baik langsung dalam Al-Quran, banyak janji-janji Tuhan. Orang yang bertawakal itu orang yang percaya 100% tentang janji Allah itu. Yaitu engkau mengi'tiqadkan bahwasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu, tidak boleh tidak. Walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalanginya daripadamu. Dan sebaliknya apa-apa yang telah ditakdirkan bahwa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Seduniaan orang mau obati supaya sigar, kada mau sigar juga. Karena Allah sudah menetapkan orang ini sakit. Seduniaan orang hendak menyakiti, kada sampai. Karena Allah sudah menakdirkan orang ini sehat. Nah, keyakinan itu disebut adalah tawakal. Tawakal. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Tawakal merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga tanpa dihisap. Jadi masuk surga itu manusia ada yang dihisap dahulu, ada yang kada dihisap. Nang kada dihisap ini jar Nabi siapa? Orang yang bertawakal lawan Tuhannya. Nah, orang yang bertawakal lawan Tuhannya, orang yang punya i'tikad di dalam hatinya bahwa setiap yang ditakdirkan Allah kepadaku pasti sampai. Bagaimanapun orang menghalanginya. Setiap nang kada ditakdirkan lawan oleh Tuhan kepadaku pasti kada sampai. Pasti kada sampai. Walaupun orang berusaha menyampaikannya. Artinya itu rezeki kita pasti sampai. Namun itu ditakdirkan Tuhan, rezeki kita pasti sampai. Satu saat akan sampai. Namun itu sudah ditakdirkan Allah, bukan rezeki kita. Kayak apa aja mau laki, kada akan sampai. Kayak apa aja membujuki, kada mau sampai. Kayak apa aja menggoda, kada mau sampai. Merayu supaya orang menukari, kada mau jadi. Itu bukan rezeki kita. Nah, jadi keyakinan itu adalah tawakal. Meyakini itu bahwa setiap yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Yang paling sulit apabila kita menghendaki sesuatu nang kada ditakdirkan Tuhan ampun kita. Itu paling sulit. Hidup nih. Kalau kita hidup nih menghendaki sesuatu nang pada takdir bukan ampun kita. Hendak sudah, berdoa sudah, berusaha liwat orang sudah, kada mau jadi. Kenapa? Takdirnya kada ampun kita. Nah, jadi manusia yang paling susah itu manusia yang menghendaki sesuatu yang kada ditakdirkan Tuhan ampuninya. Kayak apa aja mau usaha kada akan sampai kepada kita. Makanya Sayyidina Ali dalam doa beliau, Allahumma srif anni ma sarabtahu anni. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkan hatiku, menghendaki nang bukan milikku. Jangan sampai hati ini hendak nang bukan ampun seorang, karena kada mau sampai, kada mau terjadi. Nah, kita ini hendak supaya nang kita kehendaki jadi, nang kita kehendaki ini berhasil. Jangan sampai menghendaki sesuatu yang bukan takdirnya. Nah, karena bila itu bukan takdirnya, kayak apa aja usaha kita, kada akan terjadi. Nah, jadi tawakal kepada Allah artinya meyakini
Bila itu ditakdirkan Allah ampun kita, pasti jadi ampun kita. Bila kada, pasti kada akan menjadi ampun kita.